Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 98 ayat 1 hingga ke-4 yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal. Kita akan bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita anakan pujian penghormatan bagi Allah Bapa. Sebab Engkau adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa menuntun perjalanan hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang menyatakan diri di dalam kebesaran-Mu. Dan Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang sempurna, Allah yang berdaulat penuh atas segala ciptaan-Mu, atas kehidupan kami juga. Dan di dalam kesadaran akan kebesaran-Mu inilah kami pun melihat betapa terbatasnya kami ya Tuhan sebagai umat-Mu. Ketika Tuhan menebus kami dan menghendaki kami untuk hidup bagi Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan bagi kemuliaan Tuhan, acap kali kami gagal dan lebih memilih kepentingan diri kami sendiri, dan kami pun gagal untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, lawat dan tiliklah setiap kami dengan apa yang kami pikirkan, katakan, dengan apa yang kami lakukan dan apa yang ada dalam hati kami, yaitu motivasi di dalam diri kami. Sekiranya Engkau mendapati hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dan memohon supaya Tuhan mengampuni kegagalan kami, mengampuni dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Sebab kami sadar ya Tuhan betapa rapuhnya kami.
Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan beri. Kami tahu ya Tuhan, pengampunan-Mu itu pada akhirnya akan membawa damai sejahtera dalam diri kami. Sehingga kami saat ini ketika datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, kami tidak hanya mengeluarkan puji-pujian dari mulut kami, tetapi hati kami yang telah diperdamaikan, kami mau persembahkan kepada Allah. Dan kami mengalami sukacita di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk pengampunan-Mu, untuk kasih-Mu. Dan kami menyerahkan ibadah ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Supaya sungguh Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, ini yang menjadi doa kami. Yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya Tuhan mengasihi kita, sama-sama katakan amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Singer akan membacakan kepada kita sebuah ayat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan mencari di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Mereka telah melihat bintangnya di timur dan hendak datang menyembahnya. Mereka membawa emas, kemenyan dan mur sebagai persembahan bagi sang raja. Memasuki minggu Advent yang kedua ini, kita pun mau datang menyembah kepada Tuhan dan membawa hati kita sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapannya. Mari bersama kita angkat suara memujikan Kami Majus dari Timur. Kami Majus dari Timur, datang cari Raja benar. Lewat gurun lembah gunung dipimpin bintangnya. Oh, bintang timur yang cerah.
praise you, Lord, with all my heart. I will sing this song to you, 'cause there's no one else as worthy to be worshipped just like you. I will praise, I will praise, I will praise your name forever. I will praise, I will praise, I will sing of your name I will praise you, Lord, with all my heart. I will lift my hands to you, 'cause there's no one else that's worthy to be loved and adored like you, like you. I will praise, your name forever. I will praise, I will sing of your name forever. Sing of your name forever. I will praise, I will praise, I will praise your name forever. I will praise, I will praise, I will praise your name forever. I will praise you, Lord, forever. I will sing of your name forever, because you're worthy to be worshipped and adored. Aku akan memuji dan menyembahmu selama-lamanya. Pujian yang sungguh indah telah kita dengar dari paduan suara remaja kita. Dan kiranya kita pun mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dialah anak Allah yang penuh kasih itu, yang sudah turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib demi menyelamatkan hidup saudara dan saya. Hanya dialah satu-satunya yang patut kita puji dan sembah. Yesus Sang Raja Damai. Yesusku,
manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai itu Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kami puji. Kaulah Allah yang kami sembah. Biarlah kemuliaan hanya bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Biarlah kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Yesus Kristus Sang Raja Damai itu telah lahir ke dunia dan membawa sukacita. Semua belenggu akan terlepas dan semua kuasa tunduk dalam namanya. Satu-satunya nama yang patut kita puji dan sembah. Di dalam namanya ada keselamatan. Dan namanya itu disebut Immanuel, Tuhan beserta kita.
Tuhan yang merupakan satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah pusat kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Andreas Tomo. Bersama kita pujikan nama Yesus. Raja Damai telah datang ke dia, membawa sukacita. Raja Damai datang ke dunia, membawa sukacita. Namanya disebut bangkit berdiri dalam nama Yesus, nama Yesus juru selamat, nama Yesus ada keselamatan, semua belenggu kan terlepas, semua karena Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau tidak hanya menebus hidup kami sehingga kami menjadi umat-Mu, tetapi Engkau juga adalah Allah yang menyertai kami, Allah Immanuel,
yang tidak meninggalkan kami. Bahkan ketika kami ada kalanya merasakan kesendirian dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan, di situ pun sebenarnya Tuhan menopang kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini ketika kami datang ke rumah Tuhan, kami rindu mengalami Tuhan dan kami rindu untuk mendengar suara Tuhan sebagai tanda bahwa Engkau menyertai kami, yaitu Engkau menuntun kami, Engkau berbicara kepada kami. Oleh sebab itu, karuniakanlah kepada kami telinga seorang murid supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan memahaminya. Karuniakan pula kepada kami hati seorang hamba, supaya kami tidak hanya mengerti, tetapi melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Tolong hamba-Mu di dalam keterbatasannya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, dan tolonglah setiap kami, sehingga kami pada akhirnya hidup menyenangkan Engkau dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dengarlah ya Tuhan doa dan seru kami ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, yang siap merenungkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, shalom. Saudara, seperti di kebaktian yang pertama, di kebaktian kedua ini saya juga akan memperkenalkan diri saya, karena bersyukur oleh anugerah Tuhan, Pak Sulaiman dan pengurus memberikan kesempatan untuk saya berkhotbah di ibadah umum di Elyon Rungkut ini, dan ini kali pertamanya. Saudara, perkenalkan, nama saya Andreas Go. Saya melayani di Elyon Pregolan. Masih relatif baru sih sebenarnya saudara, kalau dibandingkan dengan hamba Tuhan yang lain, masih 1 tahun setengah. Ya, doakan supaya saya dan keluarga bisa melayani dalam pimpinan Tuhan, boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Istri saya namanya Desi, saudara, kami satu angkatan di saat waktu itu tahun 2008 ya. Dan anaknya 2, Cliff Lemuel Goshen dipanggil untuk mengabdi kepada Allah dengan teguh. Satunya lagi Lovely Shalomita Goshen yang terkasih, dipanggil untuk membawa damai Allah. Berat-berat ya arti nama anaknya ya saudara ya. Ya, tapi itu kerinduan kami sebagai orang tua. Maka saudara, kalau mendoakan kami para hamba Tuhan, jangan cuma doakan pelayanannya saudara ya. Doakan juga supaya ini yang namanya Andreas Go ini supaya jadi papa yang baik buat anak-anaknya gitu ya. Doakan supaya hamba-hamba Tuhan yang lain itu menjalankan peran yang efektif juga di tengah keluarga, supaya bisa seimbang. Saudara pengen kan ya hamba Tuhannya itu diberkati pelayanan jemaat, tapi keluarganya itu juga api-api gitu loh. Bener gak saudara ya? Pelayanannya diberkati Tuhan, keluarganya aduh geleng-geleng kepala, kan sedih ya saudara ya. Jadi kita mari saling mendoakan, dan doakan saya juga supaya pelayanan yang Tuhan percayakan boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, kalau sudah amin, jangan lupa didoakan ya saudara ya. Kalau enggak, Tuhan minta pertanggungan jawab saudara. Oke saudara, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 2 ayat 1-12. Temanya adalah kedamaian dalam penyembahan. Saudara, saya akan mengajak setiap kita untuk sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakan untuk setiap kita saudara. Matius pasal 2 ayat 1-12, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat itu di timur mendahului mereka,
hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, pasal 2 ayat 11, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita pernah nggak saudara mengalami gagal paham atau salah paham? Entah di tengah keluarga, pasangan suami istri, atau di tengah-tengah pelayanan saudara, sesama pengurus di komisi, atau pelayanan paduan suara. Bisa juga saudara gagal paham itu terjadi di lingkungan kerja. Saudara, dimanapun saudara mengalaminya, yang namanya gagal paham itu nggak enak. Kenapa? Perasaan kita kadang-kadang bisa dikocok. Dan lebih daripada itu, kalau kita gagal paham saudara, tentu kita juga akan memunculkan reaksi-reaksi yang salah karena pemahamannya juga salah. Ini contohnya saudara, kalau saudara lihat ini angka 6 atau 9. Saudara, ini dua orang digambar weker-wekeran terus. 6, 9, 6, 9 gitu ya. Ya tergantung dari persepsi yang mana. Ya, tinggal dikomunikasikan saja yang tepat dan kita akan meminimalkan gagal paham. Nah, saudara, bicara tentang gagal paham, ini ada sepasang suami istri, saudara, lagi ribut. Mereka padahal masih 1 tahun pernikahan. Loh, kenapa? Kok ribut? Istrinya merasa dibohongi oleh suaminya. Waduh, saudara, kisah apa ini saudara? Jadi istrinya ini datang ke suaminya ngomong, kamu ya setelah 1 tahun aku sadar ternyata aku bohongi kamu, kamu bohongi aku. Aku nggak menyangka kalau kamu itu ternyata semiskin ini. Waduh, istrinya ngomong kayak gitu. Suaminya bingung dong saudara. Loh, aku nggak bohongin kamu loh, aku ini selama ini jujur. Kamu inget gak waktu aku itu datang melamar kamu? Oh, garuk-garuk kepala istrinya. Loh, kenapa? Apa yang kamu omong waktu itu? Lalu suaminya ini menjelaskan, bukankah waktu aku melamar kamu, aku itu sudah ngomong ke kamu bahwa cuma kamulah satu-satunya yang kumiliki. Gak ada yang lain di dunia ini. Terus kamu ingat gak kamu jawab apa? Aku gak ingat, aku jawab apa memang? So sweet. Ya sudah, aku lanjutin lamar kamu dan nikahin kamu. Ya, saudara, saya berharap gak ada yang punya pengalaman ini. Tapi ini adalah sebuah gambaran apa? Gagal paham. Saudara, kalau tema kita bicara tentang kedamaian, tahu kak saudara, gak sedikit orang yang gagal paham dalam kaitannya apa? Supaya kehidupannya itu mendapatkan kedamaian sejati, termasuk di dalamnya orang-orang Kristen saudara. Bisa mengalami gagal paham dalam konteks supaya kehidupannya itu mengalami kedamaian yang sejati. Lah, gagal pahamnya di mana? Orang termasuk yang sudah percaya saudara berpikir bahwa kedamaian sejati itu didapatkan dari 3 hal ini saudara. Apa itu? Relasi, transaksi, dan rekreasi. Saudara perlu tahu saja tapi nggak perlu dihafal. Karena kalau saudara hafal bisa gagal paham saudara. Ayo saudara ikuti saya, relasi, transaksi, rekreasi. 2, 3. Relasi, transaksi, rekreasi. Orang berpikir dengan ketiga hal ini saya bisa dapat kedamaian sejati itu. Saudara, relasi itu bagaimana? Maksudnya itu dengan koneksi, saudara. Dengan kita kenal orang ini, kenal orang itu, apalagi berpengaruh, saudara. Dipikir bisa dapat kedamaian. Nah, saudara, memang kita bisa punya sahabat yang dengan dia kita itu bisa tenang. Tetapi saudara, bukankah banyak kisah karena relasi-relasi itu akhirnya membuat kita kecewa, bukan? Dengan rekan pelayanan, dengan orang di rumah, termasuk dengan hamba Tuhan, saudara, bisa enggak saudara? Ya,
Bisa. Terus kita nggak ngalami kedamaian justru dengan adanya relasi itu. Lalu bagaimana dengan transaksi? Semakin besar transaksinya, saudara, orang berpikir semakin besar damai yang dimiliki. Saudara tentu mengikuti kasusnya Agus Salim. Saudara, ada yang mengikuti, saudara? Ngikutin ya? Nih nggak ngikutin nanti di searching sendiri ya. Agus Salim. Dapat donasi, saudara. 1, sekian M. Cepet loh, saudara. Nah, saudara, saya nggak membahas siapa yang salah. Tapi yang saya maksudkan adalah ketika orang berpikir dapat uang segar, besar, itu bisa dapat kedamaian, tetapi bukankah dia justru semakin bergejolak bukan dengan uang itu? Dan artinya tidak ada jaminan kalau transaksi itu membuat kita kemudian mengalami kedamaian sejati. Nah, terus yang terakhir rekreasi, istilahnya healing, saudara ya. Ayo healing ke sana, ayo staycation healing di sana. Kalau nggak bisa luar negeri ya minimal Bali, saudara. Tetapi kita healing, lama-lama hilang, saudara ya. Saya membayangkan kalau di rumah itu ada piring kotor, bertumpuk, ada sumpek lihat piring kotor ini, terus kita nge-mall, saudara. Pemandangannya beda nggak? Beda ya. Kelap-kelip lampu Natal, apalagi kalau lihat diskon, saudara ya, waduh sampai 75, kemarin TP sampai jam 12 ngomong-ngomong ya, saudara datang ke sana apa enggak? Free lagi saudara, dari jam 8 sampai jam 12 kalau kita masuk mobil, lumayan ya, 10.000 gitu. Tapi masalahnya adalah waktu kita balik lagi ke rumah, piring kotornya masih ada enggak? Masih, saudara. Artinya semuanya ini sementara, bukan sesuatu yang sejati. Baik relasi, transaksi, ataupun rekreasi. Maka saudara bicara tentang kedamaian sejati, ayo kita memiliki persepsi yang benar yang dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita gak gagal paham dan kita mengerti apa sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Berkaitan dengan kedamaian sejati dalam kehidupan kita. Maka pagi ini kita akan belajar satu kebenaran. Apa itu? Bahwa penyembahan yang sejati kepada Allah dapat mendatangkan kedamaian sejati dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Ini yang akan kita pelajari. Karena kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa penyembahan yang sejati kepada Allah mendatangkan kedamaian sejati dalam hidup kita. Sehingga kita dimampukan untuk hidup bagi kemuliaannya. Saudara, pertanyaannya adalah, kalau ibadah sejati itu mendatangkan kedamaian sejati, yang seperti apa sih Pak Andreas penyembahan yang sejati itu? Nah saudara, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama saudara, penyembahan yang sejati adalah penyembahan dengan hidup yang berpusat pada Kristus. Saudara katakan dengan saya, berpusat pada Kristus. 2, 3. Berpusat pada Kristus. Amin, saudara. Penyembahan sejati adalah penyembahan di mana kehidupan kita itu berpusat pada Kristus dan itu akan mendatangkan kedamaian dalam hidup kita. Saudara, jikalau kita lihat narasi yang kita baca, ada 2 subjek yang sangat penting, saudara, yang terlibat di dalam narasi yang cukup dinamis ini. Yang pertama adalah Raja Herodes, yang kedua adalah orang-orang Majus. Maka sepintas kita akan melihat, saudara, yang pertama adalah Raja Herodes. Herodes Agung, saudara. Saudara perlu tahu bahwa Raja Herodes ini bukan raja kaleng-kaleng. Dia raja yang hebat sebenarnya, sudah memerintah 33 tahun dan dia dikenal sebagai raja pembangunan. Saya baca ini, saudara, saya jadi ingat kita pernah punya presiden yang mirip-mirip, saudara ya. Ya 33 tahun, 32 tahun waktu itu dan dikenal sebagai bapak pembangunan. Nah, kira-kira Raja Herodes itu seperti itu. Dia bangun administrasi, dia bangun juga gedung-gedung yang bagus termasuk bait Allah, saudara. Untuk apa? Untuk merebut hati orang-orang Yahudi. Bahwa raja ini adalah raja yang memang benar-benar dipakai oleh Tuhan, saudara. Untuk mengamankan kedudukan. Kenapa? Dia itu untuk dapat posisi itu juga penuh perjuangan. Harus bergaining dengan orang Romawi sampai kemudian orang Romawi ACC, iya kamu memerintah. Dan Raja Herodes ini kemudian apa saudara? Paranoid. Kalau ada yang dicurigai pengen merebut kekuasaannya, wah dia bisa habisin saudara. Itu termasuk istri, termasuk 3 anaknya. Dan itu kenapa ketika mendengar seorang raja lahir, waduh dia bergejolak. Karena dia tidak pingin saudara kedudukannya itu diambil. Dia menaruh identitas dirinya pada kedudukannya. Nah itu
Herodes. Nah sekarang subjek yang kedua apa itu? Yaitu para Majus. Nah, saudara, Majus adalah orang bijaksana dengan pengetahuan yang istimewa berdasarkan ilmu perbintangan dan dikatakan mereka itu berasal dari timur. Saudara, banyak penafsir Alkitab yang menyimpulkan timur itu adalah Babel atau Persia. Cukup beralasan sih dan saya setuju. Kenapa? Karena dua kerajaan ini letaknya memang di timur dan dua kerajaan ini memang dikenal dengan ilmu perbintangan yang sangat baik. Lagi pula saudara, kalau kita ingat orang-orang Yahudi dibuang di Babel dan Persia. Maka waktu orang-orang Majus ini mengerti tentang keberadaan raja yang akan dilahirkan bagi orang Yahudi, ada kemungkinan memang orang-orang Majus ini itu mendengar dari orang-orang Yahudi yang ada di Babel atau Persia. Nah saudara, dari perbedaan latar belakang ini ada kesamaan yang muncul antara Raja Herodes dan juga orang Majus. Apa kesamaannya? Kita akan lihat bersama saudara di dua ayat ini. Saudara, mari kita baca Matius 2 ayat 2. 2-3. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami datang untuk menyembah dia. Nah ini persamaannya nih saudara. Matius pasal 2 ayat 8. Kita baca sekali lagi 2-3. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Kita nangkap nuansa yang sama ya. Kami mau datang menyembah dia, anak yang lahir itu. Herodes juga ngomong, aku juga mau menyembah anak yang lahir itu. Nah kemiripan ini, tetapi kita tahu, kalau kita baca perikop ini, ternyata menghasilkan sebuah kondisi yang berbeda. Sebab nyatanya apa yang ada dalam hati mereka itu berbeda saudara. Berbedanya bagaimana? Kalau kita lihat saudara, konteks dari orang Majus. Waktu dikatakan menyembah artinya sungguh mereka menyembah. Bahkan dikatakan mereka sujud menyembah. Memberikan persembahan yang terbaik, barang-barang yang berharga, emas, kemenyan, dan mur. Nah saudara, apa yang bisa kita simpulkan? Artinya orang-orang Majus ini menjadikan Kristus yang lahir itu sebagai pusat. Saudara, memang kata pusat itu tidak muncul di perikop yang kita baca. Tetapi gestur sujud menyembah, dan kata menyembah itu sendiri artinya menyerahkan diri sepenuhnya saudara. Jadi bukan aku lagi, tapi subjek penyembahan itu artinya Yesus memang jadi pusat. Dan itulah bedanya dengan Herodes saudara. Dia gelisah. Coba bayi yang lahir di bawah 2 tahun. Ini keterangan yang penting saudara. Supaya kita tahu. Ini informasi saja intermezzo. Kalau kita lihat Natal. Orang Majus itu digambarkan datang ke palungan bersama dengan para gembala bukan? Nah itu 2 waktu yang berbeda. Jadi gembala datang dulu on the spot waktu dikasih tahu Yesus lahir di palungan. Tetapi orang Majus ini datangnya di rumah. Ketemu mamanya terus ketemu itu bayi Yesus. Jadi diperkirakan sudah 1 tahun lebih. Nah ya Herodes ngomong yang di bawah 2 tahun habiskan saudara. Kenapa? Karena ada kegelisahan dalam diri Herodes. Subjek penyembahan. Saya tidak mau ada raja yang lain. Kecuali saya. Kecuali aku. Kecuali me, myself. Maka saudara kita akan lihat bahwa kondisi seperti ini akan membawa kita pada sebuah pengertian akan esensi dosa. Saudara. Apa sih esensi dosa itu? Ketika subjek penyembahan itu bergeser dari yang mestinya Allah kepada diri manusia itu sendiri. Tentu saudara ingat kisah bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Apa yang dikatakan iblis? Makan buah ini, maka kamu akan menjadi sama seperti Allah. Loh pertanyaan saya adalah, emang waktu manusia diciptakan gak seperti Allah? Sama saudara. Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar. Artinya seperti Allah sudah. Tapi pengertian sepertinya ini beda. Yang satu diciptakan serupa segambar dengan Allah artinya punya daya cipta dan merepresentasikan kehadiran Allah di tengah dunia supaya dunia ini dibangun dengan indah.
Tapi yang satunya lagi menjadi seperti Allah, artinya kamulah Allah itu, bukan Allah, kamu. Dan ketika itu terjadi, dosa mulai muncul. Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat penting sekali supaya kita menyadari bahwa hidup berpusat pada Kristus adalah panggilan saya dan saudara. Ya, ketika kita datang ke tempat ini, saudara, terus kita menaikkan pujian. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Saudara, kita meneteskan air mata, saudara. Itu penyembahan sejati, Pak. Gitu. Nah, saudara, tentu Tuhan gak melarang itu. Tetapi saudara bayangkan ketika kita menaikkan pujian, mengangkat tangan, meneteskan air mata. Tapi hati kita, saudara, tidak berpusat pada Kristus. Nah, bukan itu penyembahan sejati. Mari kita lihat dua gambar ini, saudara. Ada aspek-aspek kehidupan kita macam-macam. Ada spirituality, finance, career, health, relationship, social life, personal growth, family. Dan kita bisa tambahkan aspek kehidupan kita macam-macam, saudara. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang jadi pusat di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Apakah Kristus ataukah diri kita, saudara? Apakah Yesus sang Raja Damai itu ataukah diri kita yang masih memiliki keinginan kedagingan? Saudara, ini tentu sesuatu yang sangat personal. Kita pribadi lepas pribadi bertanya pada pribadi kita. Kenapa? Karena gak kelihatan, saudara. Dua orang sama-sama pelayanan, kelihatan juga memuji Tuhan, kelihatan menyembah Tuhan, tapi pusat hidupnya itu bisa berbeda. Nah, that's why pada saat ini saya mau sampaikan bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita perlu hidup kita itu berpusatkan pada Kristus. Amin, saudara. Ada kisah 3 pengusaha bahas persembahan, saudara. Nah, satu pengusaha dari Amerika, satu dari Korea Selatan, satu lagi dari Indonesia, saudara, negara kita tercinta. Nah, saudara, mereka itu bahas tentang uang persembahan, mana-mana uang untuk mereka sendiri, mana-mana uang itu untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, gitu ya. Lalu mereka ngobrol lah, yang Amerika memulai. Kalau saya nggak pingin terjebak dalam kehidupan yang greedy, yang tamak. Jadi saya itu juga memikirkan persembahan untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Maka saya membagi uang untuk Tuhan dan uang untuk saya. Caranya aku mau share ke kalian. Caranya adalah saya lempar setiap uang yang saya miliki. Terus kan jatuh tuh ke bawah. Nah, yang jatuhnya itu sisi A itu buat aku. Nah, yang jatuhnya sisi B itu baru buat gereja untuk pekerjaan Tuhan. Gitu, saudara, yang dari Amerika. Yang Korea Selatan gak mau kalah. Oh, saya juga punya teknik untuk membagi itu. Supaya tidak terjebak pada greediness seperti kamu. Tapi caranya beda. Oh, gimana caramu gimana? Saya bikin lingkaran di lantai. Terus saya lempar uang yang saya punya. Nah, kalau uang itu ada di lingkaran, nah itu milik Tuhan. Kalau di luar lingkaran itu punyaku. Saudara yang Indonesia manggut-manggut. Oh, oke. Tapi saya punya cara yang lain. Saya itu justru pingin sebenarnya memberi yang terbaik bagi Tuhan. Oh ya? Gimana caranya? Lalu yang Indonesia ini jelasin. Kalau saya lempar uang ke atas. Saya nggak mau batasin Tuhan. Tuhan maunya seberapa uang itu silakan ambil buat Tuhan. Nah, terus kan uang itu jatuh ke bawah. Nah, yang jatuh ke bawah itu bagian saya. Saudara, bener ya? Tuhan maunya ambil seberapapun silakan. Yang jatuh bawah punya saya. Saudara, siapa yang jadi pusat hidup orang-orang yang demikian? Saudara, ini tentu sebuah penggambaran untuk setiap kita. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh tim Hughes ini, saudara. Kalau saudara tahu lagu Here I am to worship, here I am to bow down. Nah, ini penulisnya, saudara. Apa yang dia katakan? Dia berkata demikian, penyembahan itu harus dilakukan dengan berpusat pada Kristus, mengandalkan Roh Kudus sebagai respon terhadap Bapa, untuk dekat dengannya, melayaninya, untuk kemudian membawa pada perubahan hidup. Perubahan hidup yang seperti apa? Balik lagi, semakin berpusat pada Kristus. Nah, hidup berpusat pada Kristus itu proses, saudara. Kesadaran kita miliki itu satu hal. Proses untuk semakin berpusat pada Kristus itu hal yang lain. Tapi kita mau berproses di dalam perjalanan itu. Nah, saudara, pertanyaannya adalah,
Apakah kita sudah memiliki hidup yang berpusat pada Kristus? Kita misalkan yang menjalani relasi pacaran, berpusat pada Kristus artinya kita menjaga kekudusan. Atau kita berpusat pada diri dan terjebak dengan kesenangan yang sementara yang memunculkan rasa bersalah, saudara. Bagaimana kita berpusat pada Kristus berkaitan dengan keuangan kita? Apakah kita sadar ketika Tuhan memberkati usaha kita, Tuhan punya maksud? Apakah kita punya kepekaan dengan pekerjaan Tuhan di gereja? Apakah kita benar-benar memiliki kesungguhan hati, sukacita dalam memberikan perpuluhan sebagai wujud ucapan syukur? Atau uang berkat yang Tuhan berikan itu, sudah gimana caranya supaya aku bisa lebih dapat banyak uang lebih lagi? Untuk apa? Supaya aku ngerti ya, kira-kira aku invest di mana? Dapat uang lagi saudara, untuk apa? Supaya aku bisa kredit, itu barang itu bagus tuh ya. Kita bisa healing dengan uang-uang itu semua. Saudara, saya mau sampaikan, saudara pingin barang, apalagi barang itu saudara perlukan, saudara healing, itu gak apa-apa. Tetapi jangan kehilangan kepekaan untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan perlu disupport, didukung, saudara. Ada orang yang membutuhkan dan saudara dibukakan oleh Tuhan, orang itu memerlukan dan saudara mestinya menjadi jawaban doa bagi orang itu. Tetapi kita menutup telinga, menutup mata dan menutup hati kita. Siapa yang jadi pusat? Saudara, bagaimana dengan kehidupan pelayanan kita? Ketika kita melayani sebenarnya untuk siapa? Saudara, ada loh orang melayani untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan. Maka orang-orang seperti ini ketika dapat masukan, betapa susah hatinya saudara. Bahkan memiliki keinginan untuk sudah stop, gak mau lagi pelayanan. Saudara, kita mau mengerjakan untuk Tuhan. Siapa yang jadi pusat kehidupan kita? Saudara, bagaimana dengan kehidupan keluarga? Kita suami, istri. Apakah kita dipanggil untuk saling mengasihi atau justru memberikan tuntutan? Orang-orang yang berpusat pada Kristus mengerti, paham panggilannya di tengah-tengah keluarga. Alih-alih menuntut, dia mau berkorban meneladani Kristus. Untuk anak-anak, apakah kita benar-benar menyediakan diri kita untuk mendidik iman mereka sungguh? Saudara? Atau kita kerja berpikir bahwa anak-anak itu tercukupi kebutuhannya, iya sisi materi. Tetapi anak itu juga butuh relasi, pelukan, ngobrol. Siapa yang jadi pusat di dalam kehidupan kita? Dalam seluruh aspek itu semua, kita bisa menyembah Tuhan. Ketika berpusat pada Kristus, maka kedamaian ada di sana. Amin saudara, amin. Ayo ngomong ke kanan kirinya, tepuk pundaknya. Ayo hidup berpusat Kristus saudara, silakan. Berpusat pada Kristus ya. Amin, amin. Saudara, itu yang pertama. Penyembahan sejati mendatangkan kedamaian sejati dengan hidup berpusat pada Kristus. Kita akan lihat yang kedua saudara. Bahwa penyembahan sejati itu adalah penyembahan dengan hidup dalam ketaatan. Katakan dengan saya, hidup dalam ketaatan. 2, 3. Hidup dalam ketaatan. Yes saudara. Amin. Saudara, kembali ke orang Majus. Kalau kita perhatikan saudara, ketika orang Majus ini menemukan bayi Yesus dalam tuntunan bintang terang itu saudara, ada respon yang dicatat oleh Alkitab. Dan saya akan membawa kita untuk membaca firman Tuhan ini dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saudara. Karena di terjemahan baru kata Allah tidak muncul. Tetapi memang Allah lah yang mengerjakan dalam kehidupan orang Majus. Kita baca sama-sama. 2, 3. Allah memperingatkan mereka di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Jadi mereka pulang melalui jalan yang lain. Saudara, dikatakan Allah memperingatkan. Artinya Allah memberikan tuntunan. Dan orang Majus itu melakukan persis seperti yang dinyatakan oleh Allah. Sehingga mereka tidak lagi menemui Herodes. Saudara, saya mau tanya, berisiko enggak ini? Sangat. Kita sudah tahu Herodes itu enggak macam-macam. Dia curiga sama siapa, dia langsung habis saudara. Siapa ini orang Majus mendukung kudeta besar? Mungkin dia ngomong kayak gitu saudara. Mulai dicari-cari saudara. Tetapi orang Majus ini mau taat sama Tuhan. Saudara, menarik sekali. Matius di awal Injilnya, dia tidak hanya mengisahkan anugerah Allah
yang turun dalam rupa manusia yang disebut dengan Immanuel itu, saudara. Tapi Matius juga mencatat tokoh yang menunjukkan ketaatan mereka sebagai respon bersyukur kepada Tuhan, sebagai respon saya itu mau menyembah Tuhan. Siapa itu, saudara? Yaitu Yusuf. Saudara, kisahnya sudah kita dengar minggu yang lalu, ya kan? Nah, apa yang ditulis oleh Matius? Kalau kita perhatikan Matius pasal 1 ayat 24, di sana dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Saudara, kita tahu Matius ini orang Yahudi. Dia bukan sembarangan nulis ini, karena dia terinspirasi pada kehidupan orang-orang di perjanjian lama. Dan sebagai orang Yahudi, dia mengerti tentang kebenaran itu, saudara. Orang-orang yang tidak sempurna sebenarnya, tetapi mereka disentuh anugerah Allah, dan mereka meresponi anugerah itu dengan ketaatan yang sama. Nuh, saudara, diminta untuk bangun bahtera, dinyinyirin sama orang. Tetapi dikatakan apa oleh firman Tuhan? Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan. Kita juga lihat kehidupan dari Abraham. Umur 75 tahun, saudara, suruh pindah dari Ur Kasdim. Saya membayangkan sudah mapan di situ. Kebayang nggak? Ini ada susu-susu di sini ya. Umurnya berapa, Su? Umurnya misalkan 75, pergi. Ngapain? Rintis usaha baru. Saudara, yakin tak? Ada tantangan juga, tetapi dijalanin oleh Abraham. Maka dikatakan seperti yang difirmankan Tuhan, pergilah Abraham. Belum lagi Musa. Suruh bangun kemah suci. Untuk apa? Supaya umat itu menyembah Tuhan. Aduh, Musa tergoda, saudara. Tuhan, gimana umat ini menyembah Tuhan? Mereka tegar tengkuk. Ada tantangan juga. Tapi di tengah tantangan itu Alkitab mencatat tepat seperti yang diperintahkan. So artinya apa? Orang-orang yang gak sempurna ini, mereka sadar mereka adalah ciptaan dan Allah itu pencipta. Mereka ini adalah penyembah dan Tuhan itu yang disembah. Dalam proses penyembahan itu mereka berkata, I want to obey you. Saya mau taat sama Engkau Tuhan. Memang susah, memang ada tantangan. Tetapi ini panggilan kami dan kami sadar akan hal itu. Maka saudara, kembali ke orang Majus, mereka tidak hanya memberi diri melalui sikap sujud menyembah. Tetapi mereka mempersembahkan barang yang terbaik, yang terindah. Dan bukan hanya itu, saudara. Mereka pun menunjukkan ekspresi penyembahan mereka dengan ketaatan. Walaupun itu berhadapan dengan resiko yang berat. Saudara, bagaimana ekspresi dari penyembahan kita di hadapan Tuhan? Seorang tokoh Kristen, hamba Tuhan juga, Warren Wiersbe. Saudara, dia menyampaikan satu pernyataan yang indah tentang penyembahan atau penyembah itu. Dikatakan penyembah sejati memiliki keseimbangan yang melibatkan pikiran, emosi, dan kehendak. Artinya saudara, menyembah itu gak cuma tubuh ini saudara. Tapi pikiran itu sadar siapa yang aku sembah. Emosi kita bisa tersentuh dan kita menangis, itu gak salah saudara, jangan anti. Tetapi juga melibatkan kehendak. Nah ini sebenarnya yang ngomongin tentang ketaatan. Kita lanjutin saudara. Satu sisi melibatkan pikiran tetapi juga menjangkau perasaan yang semuanya dimotivasi oleh kasih. Dan membawa pada tindakan ketaatan untuk memuliakan Allah. Inilah saudara ekspresi penyembahan yang Tuhan kehendaki untuk saya dan saudara lakukan. Maka saudara, dalam hal apa Tuhan menghendaki kita untuk taat saat-saat ini? Saya nggak ngerti saudara pergumulan saudara masing-masing. Tetapi tentu Tuhan merindukan supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Saudara mungkin tahu pujian ini saudara. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Sama-sama yuk. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saudara, taat dan setia itu akhir dari pujian ini.
Seolah-olah mengatakan, aku bisa mengalami proses, aku bisa mengalami sesuatu yang gak enak. Aku bisa juga sisi lain diberkati oleh Tuhan. Tapi apapun itu, aku mau taat dan setia. Dan di situ dikatakan apa saudara? Ajarku berharap hanya kepadamu. Artinya apa? Artinya untuk taat itu memang gak gampang. Anugerah Tuhan menyelamatkan kita, menjalani hidup yang diselamatkan itu juga butuh anugerah, saudara. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Ada Roh Kudus mengingatkan kita, hati nurani kita bicara. Tuhan juga sediakan saudara-saudara seiman, bukan? Orang-orang yang tahu pergumulan kita, gak banyak ngomong. Tapi dia berkata, aku mendoakan kamu. Aku tahu gak gampang, aku gak pernah ngadapin. Tapi aku doakannya. Soalnya itu sesuatu yang sangat powerful. Kita bisa mengalami kehadiran Tuhan dan dimotivasi untuk apa? Taat pada Tuhan. Saudara, dulu. Saya itu gampang emosi saudara kalau lihat anak-anak saya makan snack, cemilan, atau makan es krim di mobil, dan mobilnya itu sudah saya cuci eksterior interiornya saudara. Ya. Nyetir gitu ya, sudah harum mobil gitu ya. Terus anak-anak makan cemilan, jatuh saudara. Waduh, papi ya sudah bilang gitu ya, papi sudah bersihin saudara. Itu ekspresi saya saudara, ekspresi saya. Ya. Tapi dulu. Nah sekarang gimana saudara? Emosinya wis hilang ya Pak? Kalau snack atau es krimnya tumpah, ya tetap emosi saudara ya. Tetap emosi, tapi gini loh saudara ya, saya kalau nggak emosi ya bohong juga gitu ya. Tapi lebih ada self control saudara ya. Sorry jatuh, waduh saudara, ini langsung mulai alarm berbunyi, gitu ya. Aduh gitu ya. Yang saya lakukan apa? Ya ngasih tahu tetap. Nah biasanya saya melakukan tindakan preventif. Sebelum makan atau nyemil, hati-hati ya, hati-hati. Tetap emosi tapi ada kontrol diri. Nah saudara, perubahan ini terjadi. Apa yang memotivasi saya? Nah saudara, tentu anak lebih berharga daripada mobil, betul? Ya. Dan yang lain adalah saya tahu tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Tetapi hanya apa? Untuk memuaskan saudara. Apa yang ada di perasaan saya, kemudian mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan, melihat kondisi yang gak ideal itu. Saudara nampaknya simple, tetapi entah saudara pernah mengalami atau saudara mencermati cerita saya, kira-kira nih, mana yang mendatangkan kedamaian? Yang ngelos hati saya, terus saya marah, saya ungkapkan ke anak saya, kalian ini ya. Atau saudara, yang gak enak sih, menahan diri. Ya. Kira-kira yang kemudian beberapa detik setelah kejadian itu, dua skenario. Kira-kira skenario yang mana yang mendatangkan kedamaian saudara? Permisi tanya. Saudara gak ngerti ya? Karena semuanya gak emosi ya. Kalau ada tumpah-tumpah, oh saya anak Tuhan Pak. Ya damai sejahtera melimpah dalam hidup saya. Saudara. Saya mau kasih tahu. Yang mendatangkan damai adalah skenario yang kedua. Berapa banyak saudara kita membiarkan emosi kita bergerak liar. Kita berpikir dengan mengiyakan itu semua. Kita damai. Wih itu Pak, orang itu ya. Aku benar-benar benci Pak. Dan kita mengizinkan perasaan gak suka kita itu tidak terkontrol oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Dan kita berkata, Tuhan kasih aku damai. How come? Maka saudara saat ini mari kita merenungkan keberadaan diri kita masing-masing. Apakah kita menjadi orang-orang yang merindu untuk mengalami damai dan bergerak secara aktif untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati? Saya tahu gak gampang untuk menjadikan Yesus sebagai pusat. Gak gampang untuk hidup dalam ketaatan. Tetapi Tuhan berfirman, Tuhan tahu kita membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu saudara, saya menutup khotbah ini dengan pernyataan hidup taat itu enggak mudah.
Tapi kabar sukacitanya adalah Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, saudara. Tuhan memberikan Roh Kudus, memberikan firman, memberikan saudara-saudara seiman. Supaya proyek untuk menjadi penyembah-penyembah sejati. Bukan proyek mandiri sendiri, tetapi bersama-sama sebagai umat Tuhan. Dan Tuhan disenangkan, kita mengalami kedamaian, kita pun menjadi alat untuk membagikan kedamaian bagi sesama kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, saya mengizinkan kita untuk mengambil waktu sejenak. Sekali lagi saya nggak ngerti bagaimana kondisi hati saudara saat ini. Tetapi adakah di antara saudara di dalam keheningan hati saudara berteriak, Tuhan itu aku. Yang disampaikan firman Tuhan, itu aku. Saudara, jikalau benar demikian, maukah engkau datang kepada Tuhan, tolonglah aku Tuhan, supaya aku menjadikan engkau sebagai pusat, dan supaya aku hidup dalam ketaatan. Saudara, memang gak gampang mengampuni orang yang saudara berharap orang itu memberi perhatian. Tetapi yuk, di tengah kondisi yang gak ideal itu kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Thanks God. Thank you. Kita naikkan pujian ini bersama. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepada. Sekali lagi nyatakan sebagai seruan doamu di hadapan Tuhan. Jadikan aku indah Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang. Dengar seruan doa kami. Dengar jeritan hati kami Tuhan. Yes. Di dalam hidup ajar kami. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Saudara, Tuhan sangat baik dan Tuhan akan menolong kita untuk taat dan menjadi penyembah-penyembahnya. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Engkau melihat tetesan air mata yang mengalir dan Engkau melihat hati yang berseru-seru di hadapan Tuhan untuk mau menjadi penyembah-Mu yang sejati. Tuhan, peluk kami supaya kami ditolong dan kami memiliki keyakinan kami tidak berjalan sendiri. Kami rindu mengalami kedamaian yang sejati itu dan kami rindu untuk membawa damai itu buat orang-orang di sekeliling kami. Ini yang menjadi doa kami, mampukan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Yang mengalami Tuhan, sama-sama katakan, amin. Saudara, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa, saudara,
untuk rangkaian Natal di gereja kita di Elyon Rungkut secara spesifik. Kita tahu Natal tidak hanya momen kita merayakan kelahiran Tuhan kita, tetapi sebenarnya momen untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, apa yang didoakan, doakan masing-masing kita supaya kita diberi kepekaan untuk melihat siapa orang-orang yang perlu untuk kita ajak. Saudara. Ini momentum supaya mereka bisa dengar kabar baik juga. Ya, doakan juga untuk panitia dan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, supaya semuanya boleh bersinergi, kolaborasi, menyiapkan sesuatu dengan baik, dan packaging dari acara Natal itu boleh dipresentasikan dengan apik, dan orang-orang boleh diberkati dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam momen-momen Natal itu. Boleh saudara? Mari kita angkat suara, kita berdoa bersama untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di penghujung tahun ini Tuhan bawa kami kembali untuk merenungkan akan kelahiran Tuhan, menebus hidup kami sebagai umat berdosa. Tapi Tuhan tolong supaya momen perayaan Natal di akhir tahun ini tidak hanya membawa kami memperingati, tetapi menjadi momentum juga untuk kami bawa orang lain bisa mendapatkan kesempatan mendengar kabar baik. Oleh sebab itu Tuhan mampukan, tolong kami, karuniakan kepekaan supaya kami melihat orang-orang di sekitar kami. Mungkin orang ini pernah kami ajak dan kami pernah ditolak. Tapi Tuhan tolong kami mau mencoba lagi dan lagi dan lagi. Sebab kami tahu Tuhan yang menyertai. Sampai pada waktunya hati orang-orang tersebut disentuh oleh Tuhan. Dan mereka boleh berjumpa dengan Tuhan melalui firman yang diberitakan, melalui pujian-pujian yang dinaikkan. Kami berdoa untuk hamba-hambamu yang melayani urapi, Tuhan tolong persiapannya, menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan, berkati panitia, para pelayan Tuhan, supaya semua melayani dengan mengandalkan Tuhan, melayani seperti untuk Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami menyerahkan acara Natal di gereja kami ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saat ini kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Saudara, kita tahu bangsa kita nggak mudah. Pengen memulihkan kondisi ekonomi, terakhir ada wacana pajak 12%, saudara ya. Apakah ini pro rakyat atau gimana? Tentu kita perlu doa supaya kita tidak hanya mengkritisi, saudara, tetapi berbagian untuk mendukung pemerintah melalui doa-doa kita. Apa yang bisa kita doakan? Doakan supaya presiden, wakil presiden, jajaran menteri, mereka diberi hikmat, saudara. Tidak hanya memikirkan supaya negeri ini ekonominya baik, tetapi juga diberi kepekaan untuk melihat susahnya rakyat seperti apa. Dan kita juga doakan supaya di tengah kondisi yang gak mudah, gereja saudara juga memiliki kepekaan. Melihat orang-orang di sekitar yang mengalami kesusahan dan kita bisa menjadi jawaban buat mereka. Kiranya Tuhan menolong saudara, pemerintah negara kita dan juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia termasuk gereja kita. Mari kita angkat suara, sekali lagi kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga mendoakan pemerintah negeri ini memang gak mudah. Ada tantangan yang harus dihadapi. Satu sisi menyelesaikan pembangunan, tapi di sisi lain harus memperhatikan kondisi ekonomi dan ada kepekaan terhadap rakyat yang susah. Oleh sebab itu kami mendoakan supaya Tuhan pimpin, ya Tuhan, untuk pemerintahan negeri kami ini, presiden, wakil presiden, para menteri, juga para kepala daerah yang baru saja terpilih, mereka semua kiranya Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa negeri ini pada kondisi yang lebih baik. Kami juga mendoakan untuk gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja pun memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial dari masyarakat yang ada, termasuk di gereja kami ini. Kiranya Tuhan menolong agar kami pun boleh menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang membutuhkan, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh menaikkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan setiap doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab sesuai waktu Tuhan dengan cara Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya Tuhan mengasihi kita, sama-sama katakan amin, amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Meresponi firman Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman kita dengan segenap hati kita bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Natal takkan berarti tanpa kasih Tuhan Yesus Kristus yang lahir di dalam hati setiap kita. Menyambut Natal yang kian menjelang, marilah kita mempersiapkan hati yang tulus dan suci, seperti halnya emas, kemenyan, dan mur yang telah dipersembahkan oleh orang Majus. Demikianlah kita mau memberikan hidup kita, hidup yang taat dan setia, sebagai persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapannya. Sembari mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, marilah kita bersama angkat suara memujikan Natal di hatiku. Biarlah hati kita boleh menyambut Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur, biar hidupku berkenan
kita bangkit berdiri. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Bahagia di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terlebih kasih dan pengorbanan-Mu yang telah turun ke dunia, mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kami semua. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah pusat kehidupan kami, Sang Raja Damai yang sejati, satu-satunya pribadi yang layak kami puji dan sembah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kini terimalah persembahan yang setelah terkumpul ini Tuhan, kiranya Kau memberkati dan mengurapinya dan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Tak lupa juga berikan hikmat dan bijaksana bagi para pengurus untuk mengelolanya dengan hati yang penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi alat untuk mendukung pekerjaan di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan setiap doa dan syukur kami ini hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau sudah mendengar firman yang disampaikan. Pulanglah, lakukanlah kebenaran itu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh menjadi penyembah yang diperkenan Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya wajah
memberkati saudara.